Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran video media manajemen dan bisnis, saluran yang membahas berbagai tindakan dan langkah strategis manajemen dan bisnis sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan bagaimana ilmu manajemen sangat diperlukan sebagai implementator di berbagai aspek keilmuan lainnya, khususnya dalam ilmu politik yang nanti akan kita simak bersama. Kita akan berbicara tentang pengertian dasar dari manajemen politik, perbedaan manajemen politik dan ilmu politik, bagaimana implementasinya, dan dampak negatif dari penyalahgunaannya. Namun, sebelum kita masuk ke materi inti, kami mengingatkan kepada Anda agar nantinya memberikan saran, kritik, dan usulan melalui kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai wadah bertukar ilmu dan wawasan, sekaligus menjadi sarana untuk menghidupkan dan meramaikan channel agar kami semakin semangat untuk dapat terus menyajikan konten-konten yang edukatif, berkualitas, dan bermanfaat. Seringkali kita terjebak dalam persepsi bahwa manajemen hanyalah tentang angka di atas kertas atau hierarki di dalam korporasi. Padahal, manajemen adalah napas dari setiap peradaban. Ia adalah seni dan sains yang melampaui sekat-sekat ruang rapat, menyusup ke dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam panggung politik yang kompleks. Di sana, manajemen bukan sekadar alat pendukung, melainkan jembatan krusial yang mengubah visi politik dari sekadar janji retoris menjadi implementasi nyata yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Secara sederhana, manajemen politik adalah penggunaan teknik-teknik manajemen profesional seperti riset pasar, strategi komunikasi, dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan politik secara efektif. Jika politik adalah tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, maka manajemen politik adalah bagaimana cara mendapatkan dukungan tersebut secara terukur dan sistematis. Pilar utama manajemen politik. Untuk memahami cara kerjanya, kita bisa melihat dari 4 area utama. 1. Pemasaran politik atau political marketing. Memperlakukan kandidat atau kebijakan layaknya sebuah produk. Ini melibatkan survei opini publik untuk mengetahui apa yang diinginkan pemilih dan memposisikan tokoh tersebut agar relevan dengan kebutuhan mereka. 2. Komunikasi dan media. Mengelola narasi di media sosial, televisi, dan berita. Tujuannya adalah membangun citra positif, melakukan branding, serta menangani krisis komunikasi jika terjadi skandal atau isu negatif. 3. Penggalangan dana atau fundraising. Politik membutuhkan biaya besar. Manajemen yang baik memastikan aliran dana masuk secara legal dan dialokasikan secara efisien untuk iklan, logistik, dan operasional tim. 4. Mobilisasi massa. Mengorganisir relawan dan simpatisan untuk bergerak, mulai dari kampanye door-to-door hingga memastikan pendukung datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, mengapa ini semua penting untuk diketahui? Dulu, politik mungkin lebih banyak mengandalkan karisma alami atau keberuntungan. Namun di era modern, persaingan sangat ketat sehingga dibutuhkan pendekatan ilmiah. Disinilah manajemen politik dapat membantu di beberapa aspek, yaitu 1. Efisiensi sumber daya. Memastikan uang dan waktu tidak terbuang sia-sia pada segmen pemilih yang tidak mungkin diraih. 2. Pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan diambil berdasarkan hasil survei dan data lapangan, bukan sekadar intuisi. 3. Profesionalisme. Melibatkan konsultan, ahli IT, psikolog, dan manajer kampanye profesional. Apabila kita semua sudah mengetahui tentang manajemen politik, lantas apa perbedaannya dengan ilmu politik? Meskipun berkaitan, keduanya memiliki fokus keilmuan yang berbeda. Ilmu politik lebih bersifat teoritis dan akademis, mempelajari sistem kekuasaan, ideologi, dan lembaga negara. Manajemen politik lebih bersifat praktis dan strategis, bagaimana cara memenangkan pemilu atau meloloskan sebuah kebijakan. Sebagai catatan, manajemen politik tidak hanya digunakan saat pemilu, tapi juga oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan baru seperti undang-undang atau program subsidi. Manajemen politik, meski bertujuan meningkatkan efisiensi, seringkali memiliki sisi gelap yang jika tidak diawasi dapat merusak tatanan demokrasi dan etika publik. Ketika kemenangan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, teknik manajemen bisa berubah menjadi alat manipulasi. Berikut adalah beberapa sisi gelap dari manajemen politik. 1. Manipulasi psikologis dan emosional.
Dalam manajemen politik profesional, pemilih sering dipandang sebagai konsumen yang bisa dipengaruhi. Terdiri atas dua cara yang dilakukan, yaitu, pertama, politik pasca kebenaran atau post-truth. Penggunaan data survei bukan untuk memperbaiki kebijakan, melainkan untuk mencari kata kunci yang paling bisa memicu emosi pemilih seperti rasa takut atau kemarahan meskipun informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Kedua, micro-targeting. Menggunakan data pribadi untuk mengirimkan pesan yang sangat spesifik dan personal melalui media sosial. Ini bisa digunakan untuk memecah belah masyarakat dengan menyebar narasi yang berbeda-beda kepada kelompok yang berbeda tanpa adanya debat publik yang terbuka. 2. Personalisasi politik atau kultus individu. Manajemen politik cenderung fokus pada citra kandidat daripada substansi program. Terdiri atas dua cara yang dilakukan, yaitu, pertama, teknik kemasan di atas isi. Kandidat dibuat sedemikian rupa agar terlihat merakyat atau tegas melalui strategi branding yang ketat. Akibatnya, pemilih memilih berdasarkan persepsi yang dikonstruksi oleh konsultan politik, bukan berdasarkan kualitas kepemimpinan yang nyata. Kedua, teknik ketergantungan pada figur. Partai politik menjadi lemah karena hanya bergantung pada popularitas satu orang, sehingga fungsi partai sebagai wadah kaderisasi dan ideologi menjadi terabaikan. 3. Biaya politik yang tinggi atau plutokrasi. Manajemen politik profesional membutuhkan biaya yang sangat besar seperti untuk konsultan, survei, iklan media, dan operasional tim. Terdiri atas dua tindakan yang dilakukan, yaitu, pertama, politik uang dan mahar. Untuk menutupi biaya kampanye yang mahal, kandidat sering terjebak dalam praktik politik uang atau menerima dana dari penyumbang besar atau cukong. Kedua, korupsi kebijakan. Setelah terpilih, pemimpin tersebut cenderung membalas budi kepada penyumbang dana kampanye melalui proyek pemerintah atau kebijakan yang menguntungkan kelompok elit, bukan rakyat luas. 4. Polarisasi dan intoleransi. Demi memenangkan suara mayoritas di suatu wilayah, manajemen politik sering menggunakan strategi, kami vs mereka. Terdiri atas dua cara yang dilakukan, yaitu, pertama, politik identitas. Menggunakan isu SARA sebagai alat mobilisasi massa yang paling murah dan efektif. Hal ini meninggalkan luka sosial yang dalam dan perpecahan di masyarakat yang bertahan jauh setelah pemilu usai. Kedua, kampanye hitam atau black campaign. Penggunaan teknik manajemen komunikasi untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah atau pembunuhan karakter secara sistematis. 5. Degradasi demokrasi. Terdiri atas dua akibat yang dapat terjadi, yaitu, pertama, apatisme publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh teknik-teknik pemasaran, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan menjadi enggan untuk berpartisipasi atau golput. Kedua, pemerintahan yang korup. Karena fokus utamanya adalah memenangkan pemilu dengan manajemen kampanye, fokus terhadap manajemen pemerintahan yang baik sering kali dikesampingkan. Poin inti dari semua ini adalah sisi gelap ini muncul ketika manajemen politik kehilangan kompas moralnya dan memperlakukan kekuasaan sebagai komoditas semata. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa manajemen politik hanyalah sebuah alat. Di tangan yang salah, ia menjelma menjadi mesin manipulasi, yang bekerja dalam senyap memanen data kita untuk memecah belah, menguras emosi kita untuk kekuasaan, dan menjual masa depan bangsa demi kepentingan oligarki. Ia menghancurkan demokrasi bukan dengan serangan dari luar, melainkan dengan membusukkannya dari dalam melalui apatisme dan ketidakpercayaan. Namun, mesin ini tidaklah tak terkalahkan. Senjata utama untuk melawan kegelapan ini bukanlah dengan menarik diri dari politik, melainkan dengan melipat gandakan kesadaran. Ketika kita mulai kritis terhadap setiap informasi, ketika kita menuntut transparansi radikal melalui teknologi, dan ketika kita memilih untuk dipandu oleh integritas ketimbang provokasi, maka mesin manipulasi itu akan kehilangan bahan bakarnya. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sisi gelap memang masih mendominasi panggung saat ini, tetapi masa depan tidak sedang ditulis oleh mereka yang memanipulasi, melainkan oleh mereka yang berani menggunakan teknologi dan kecerdasan untuk membawa politik kembali ke hitahnya, sebagai pelayan kepentingan publik. Mari berhenti menjadi sekadar target pemasaran politik. Mulailah menjadi penjaga demokrasi yang cerdas. Karena hanya dengan manusia-manusia yang benar dan teknologi yang terarah, sisi terang manajemen politik bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang akan kita wariskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.